Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk kami dari kelompok 9 itu yang merupakan saya sendiri, Muhammad Rizky Pradipta, dan ada Emma Dityo dan Siti Jasmine sebagai ketuanya atau project manager. Nah, sini kami akan mempresentasikan hasil dari manajemen project kami itu dari ciri khas Tomorrow Coffee. Tanpa basa-basi, lanjut aja kita teruskan. Di latar belakangnya ada berikut karena perkembangan teknologi industri F&B bertransformasi, Tomorrow Coffee belum maksimal buat pakai data pelanggan. Terus sistem CRM-nya belum dapat menjadi solusi strategi untuk meningkatkan pelayanan dan loyalitas pelanggan. Lanjut di rumusan masalahnya ada beberapa masalah yaitu merancang dan mengembangkan sistem CRM berbasis web yang dapat meningkatkan pengelolaan dan pelanggan dari Tomorrow Coffee itu. Dan gimana cara sistem tersebut memanfaatkan data pelanggan biar lebih relevan buat pelayanannya dengan sistem membantu efisiensi dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu tujuannya? Tujuannya itu ada satu, merancang sistem CRM untuk basis web untuk Tomorrow, buat fitur layanan digital basis history preference, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sini manfaatnya tuh ada bagi Tomorrow Coffee itu lebih operasional tuh lebih efisien dan terstruktur, loyalitasnya dapat potensi meningkatkan pelanggan, terus bagi pelanggan itu dapat melacak dan pesan pesanan secara real time dan mendapatkan rekomendasi promo yang relevan. Sini bisnis case-nya. Bisnis case-nya itu ini dia, misalnya ini dapat. Ini ada introduction background-nya tuh background dari Tomorrow Coffee sendiri, terus ada current situation-nya itu di asisnya tuh yang sekarang tuh sistem pemesanannya itu cuma ada di outlet, nggak ada pelacakan real time, cara yang belum terapkan. Terus di 2B-nya tuh ada sistem pemesanan secara online berbasis login dan data yang terdaftar. Data pelanggan digunakan untuk analisis preferensi dan rekomendasi pesanan, mendukung loyalty program, dan yang ditargetkan efisiensi pelanggan memperkuat loyalitas pelanggan. Dan di sini udah ada critical assumption-nya yaitu pelanggan bersedia mengisi data preferensi, tim manajemen mendukung inisiatif digitalisasi. Kendala yang perlu yang mungkin terjadi itu ada pelatihan untuk stafnya, terus keamanan data dan privasi. Terus ada analis of option dan rekomendasi, terus ada primary project requirement, yaitu perencanaan persyaratan awal proyek itu pengembangan web, integrasi CRM, fitur rekomendasi, sistem pengingat, notifikasi, terus formulir profil minat pelanggan sama dashboard analitik milik manajemen. Di sini juga ada lanjut budget estimasinya itu sekitar 75 juta. Terus seperti udah mencakup keseluruhannya buat desain UI UX, pengembangan aplikasi front end dan back end-nya, promosi awal serta biaya operasional server udah masuk semuanya tuh. Lanjut ada schedule estimate potential risk, ada project charter ini ya, project charternya. Nah, ini expect benefitnya meningkatkan efisiensi, terus ada asumsinya data pelanggan, integrasi pakai CRM, ada project scope-nya ini, project scope-nya di sini desain dan pengembangan website pesanan Tomorrow itu integrasi dengan modul CRM marketing, otomatisasi service automation dan sales automation dan sebagainya. Terus ada out of scope-nya itu pengembangan aplikasi baru dari nol, perubahan besar pada sistem hardware dan lain-lain. Ya, lanjut masih di project software. Ada ini project milestone-nya, targetnya, UI UX, desain kebutuhan, pengembangan web, dan sebagainya. Impact statement-nya itu perubahan flow pemesanan, dan lain-lain. Ada roles dan responsibility. Dan selanjutnya ada ini masih project center ya. Nah, ini untuk mind map-nya. Untuk mind map-nya ini ada initiating proses, planning proses, execution, controlling, dan closing. Itu di inisiasi ada menentukan proyek untuk semua yang inisiasi proses untuk selanjutnya itu. Terus di perencanaannya ada analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, desain UI UX, kanan perhitungan CDA atau PS dan lainnya itu ada eksekusinya, pengembangan front end, pengembangan back end, integrasi modul, QA testing internal, setup server. Terus di controlling prosesnya ada monitoring proses, quality control. Terus ada review anggaran, laporan mingguan. Terus di closing proses itu ada dokumentasi dan laporan akhir proyek dan presentasi proyek. Selanjutnya ada fishbone. Pada slide ini saya menampilkan fishbone diagram yang mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan utama di Cafe Tomorrow, yaitu loyalitas pelanggan rendah dan efisiensi operasional belum optimal. Diagram ini dibagi jadi 6 kategori utama penyebab, yaitu manusia, proses, teknologi, data dan informasi, strategi, serta lingkungan atau organisasi. Pertama itu ada staff kurang terhadap pentingnya data pelanggan. Lalu ada banyaknya staff yang belum paham pentingnya data pelanggan. Terus ada minimnya keterlibatan tim dalam merancang strategi loyalitas. Lalu yang kedua itu ada proses, ada 3 jenis. Manajemen pelanggan masih manual, lalu tidak ada standar operasional penanganan pelanggan, lalu ada proses feedback pelanggan belum terjalan optimal. Lalu yang ketiga ada teknologi, sistem tidak menyediakan laporan otomatis, sorry. Lalu teknologi yang digunakan masih lama dan tidak mendukung personalisasi promosi. Lalu belum ada sistem CRM yang terintegrasi dengan baik. Yang keempat ada data informasi, segmentasi pelanggan masih minim. Lalu ada data pelanggan tersebar dan tidak terpusat. Yang ketiga ada informasi tidak tersajikan secara real time. Lalu ada strategi. Yang pertama itu belum ada sistem reward atau membership. Yang kedua strategi loyalitas belum berbasis data.
Yang ketiga, promosi belum diarahkan berdasarkan histori pembelian pelanggan. Lalu yang keenam ada lingkungan atau organisasi. Kurangnya dukungan manajemen terhadap inisiatif digitalisasi. Lalu yang kedua ada tidak ada budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Lalu fokus lebih ke operasional daripada relasi pelanggan. Kita bisa simpulkan bahwa masalah loyalitas dan efisiensi bukan berasal dari satu sisi saja, melainkan sistemik dan harus ditangani dari berbagai aspek bersama. Setelah kita mengetahui akar permasalahan, kami menyusun solusi berupa implementasi sistem CRM berbasis web untuk Tomoro Cafe. Slide ini memperlihatkan rencana pelaksanaan proyek selama 66 hari. Bagi menjadi 5 fase utama, yaitu ada initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Yang pertama ada initiating, inisiasi. Yaitulah. Yang pertama eh, penu- penentuan tim project dari project dan manajer project. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan bisnis dan penyusunan bisnis case. Lalu ada menyusun project charter dan persetujuan stakeholder. Lalu yang kedua ada planning. Planning ini 23 hari. Yang pertama analisis kebutuhan sistem baik fungsional maupun non fungsional. Yang kedua desain UI UX berupa wireframe dan prototype. Yang ketiga ada penentuan WBS dan estimasi biaya. Yang kelima ada perhitungan CBA dan kurva S. Yang keenam ada penyusunan jadwal project dan mitigasi risiko. Lalu yang ketiga ada executing. Itu 25 hari. Yang pertama pengembangan front end dan back end. Lalu integrasi modul serta deployment awal. Yang ketiga ada melakukan testing dan revisi berdasarkan hasil pengujian. Lalu yang keempat ada controlling. Controlling ada 12 hari. Monitoring, yang pertama ada monitoring dan evaluasi performa project. Yang kedua review laporan mingguan dan akhir. Yang ketiga monitoring CPI dan SPI sebagai indikator kinerja project. Yang kelima ada closing, itu 4 hari. Dokumentasi akhir dan pelaporan ke stakeholder. Yang kedua presentasi project serta menyampaikan hasil pengembangan CRM. Baik, kita lanjut ke perhitungan cost benefit analysis atau CBA, yang mana ini adalah metode untuk menentukan apakah proyek kita ini layak dilanjutkan atau tidak dengan membandingkan nilai dari total biaya dengan total manfaat yang ada di proyek kita. Nah, di sini di tabel pertama ada cost estimation, berisi tentang total biaya apa yang ada di dalam proyek kita. Di sini ada satuan unitnya juga, kuantitinya berapa, kemudian harga per kuantiti berapa, dan juga total dari keseluruhannya seperti itu. Nah, di sini juga kan seperti yang dibilang oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa untuk biaya dari proyek ini sebesar 85 juta. Kemudian di benefit estimation itu adalah list biaya yang menjadi manfaat untuk proyek ini. Nah, di sini ada 3 biaya, di mana dalam satuan tahun masing-masing nilainya itu berbeda, ada 12 juta, 18 juta, sampai dengan 36 juta. Dengan kalau akumulasikan itu mendapatkan sebesar 66 juta seperti itu. Jadi nilai-nilai yang bisa menutupi dari modal awal seperti itu kan. Nah, variable asumsi itu di sini ada 5 item dengan value yang berbeda-beda pastinya nanti akan kita gunakan di tabel cost analysis dan juga benefit analysis. Nah, di tabel analysis cost itu dibagi menjadi 2, development dan juga production. Singkatnya, yang masuk dalam production cost itu adalah biaya-biaya yang di dalam cost estimation yang berulang seperti itu. Selain itu dimasukkan ke dalam development cost seperti project manager dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk development cost itu kita hanya menghitung di tahun-tahun atau di tahun ke 0 gitu ya, dengan total 76.450.000. Nah, selain itu di production cost itu kita lakukan perhitungan jangka sampai 5 tahun, di mana nanti kita akan mendapat akumulasi untuk cost-nya seperti apa yang akan kita gunakan di perhitungan tabel benefit. Nah, di tabel benefit itu kita mengikut sertakan nilai-nilai dari benefit estimation. Kita lakukan juga perhitungan sampai jangka waktu 5 tahun, dan di sini kita dapatkan akumulasi benefit, kemudian kita mendapati ini kita mengalami keuntungan atau mengalami kerugian di tahun berapa sih gitu. Mendapatkan keuntungan di sampai tahun keberapa sih gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun pertama kita masih mengalami kerugian minus, di tahun kedua juga masih minus tapi agak turun nilainya, tapi di tahun ketiga dan 4 dan 5 kita mengalami kenaikan atau mendapatkan keuntungan seperti itu dengan dan berakhir dengan mendapatkan nilai profitabilitas indeks sebesar 1,24, yang mana menandakan proyek ini boleh dilanjutkan karena indeksnya lebih dari 1. Kemudian di kurva S adalah kurva S ini adalah metode yang kita gunakan untuk mengetahui progres dari proyek kita ini sudah berjalan dengan baik atau tidak sih seperti itu. Nah, jadi gunanya itu untuk melacak gitu ya progres dari perkembangan proyek kita. Di sini ada tabel progres rencana, kumulatif rencana, yang mana kalau di progres rencana ini semua aktiviti yang sudah kita kelompokkan, sudah kita rangkum ini kita lakukan penjadwalan sesuai dengan rencana kita. Kemudian di tabel kumulatif rencana kita kalikan nilai dari masing-masing minggu itu dikalikan dengan bobotnya, yang mana jangka dari waktunya dari tabel ini sampai 12 yang menandakan bahwa proyek ini sebanyak atau selama 3 bulan atau 12 minggu seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan nilai dari presentasi rencana dan juga kumulatif rencana dalam bentuk presentasi. Nah, lakukan juga untuk realisasi dan juga
kumulatif realisasi ya. Nah, di sini ternyata pada saat project ini berjalan, di bagian aktiviti eksekusi dan juga monitoring dan kontrol itu mengalami pergeseran atau mengalami perubahan atau melenceng dari yang direncanakan awalnya. Kemudian kita lakukan perkalian untuk perhitungan untuk masing-masing nilai per minggu di tabel kumulatif realisasi. Nah, dapatlah di sini kita kumulatif realisasi dan juga realisasi dalam bentuk persen seperti itu. Kemudian kita lakukan perhitungan apakah progres dari proyek kita tuh mengalami kemajuan atau kelambatan sih seperti itu. Nah, ternyata di minggu pertama kita tuh on track ya sesuai. Kemudian di minggu kedua kita mengalami kelambatan. Kenapa? Karena kalau kita telah di sini di progres rencana itu di kegiatan di nomor 4 atau monitoring, di minggu kedua kita melakukan kegiatan monitoring, tetapi realisasinya di minggu kedua kita tidak melakukan kegiatan monitoring atau kontrol seperti itu. Nah, tapi di minggu selanjutnya kita mengalami pelonjakan. Nah, kemudian berakhirlah di minggu 11 dan 12 kita tuh kembali lagi di posisi 0 atau on track atau sesuai dengan perencanaan seperti itu. Dapatlah akhirnya seperti ini. Line yang menunjukkan kalau yang merah ini realisasi dan yang plan ini, yang biru ini adalah plan seperti itu. Kemudian kita ke earn value analysis. Earn value analysis adalah nilai dari pekerjaan yang telah selesai pada titik waktu tertentu yang dihitung berdasarkan persentase penyelesaian fisik dikalikan dengan total anggaran proyek atau BAC seperti itu. Nah, di sini diasumsikan bahwa proyek ini sudah selesai kan ya. Maka nilai dari F-nya itu EV atau evaluasinya itu nilai hasilnya itu sesuai dengan anggarannya seperti itu. Kemudian di sini ada CPI dan juga SPI. Nah, CPI ini sendiri adalah nilai atau indikator yang menentukan CPI itu untuk mengetahui apakah proyek kita itu mengalami pemborosan biaya atau tidak sih, itu dari segi biaya. Nah, sedangkan dari SPI itu adalah indikator yang kita gunakan untuk mengetahui apakah proyek kita ini sudah berjalan sesuai jadwal atau tepat waktu atau mengalami kelambatan sih seperti itu. Nah, bisa juga dilihat dari sini bahwasannya nilai dari share dari SPI itu adalah kalau dia sama besar dengan satu, maka atau lebih besar dari satu, maka dia itu bagus ya seperti itu tepat waktu. Tapi kalau CPI-nya itu lebih kecil daripada satu, itu maka artinya dia itu mengalami pemborosan dalam segi biaya seperti itu. Nah, di sini kami mendapati SPI kami adalah satu dan CPI kami itu adalah 0,93 menandakan bahwa proyeknya itu sudah berjalan dengan on track atau tepat waktu, tetapi mengalami pemborosan biaya seperti itu. Nah, kemudian kita ke assign resource. Assign resource itu adalah berisi tentang yang kita gunakan dalam Raci model ya. Di sini itu seperti penguraian tentang pihak-pihak yang terhubung dengan yang ada di project ini. Misalnya dari project manager, kemudian sistem analis sampai dengan stakeholder. Nah, di sini di masing-masing ini dikelompokkan ke dalam kategori-kategori kayak misalnya project manager itu project leadership. Kemudian di sini di dalam Raci model itu kita juga menuliskan kembali apa aja yang menjadi aktivitas di project ini, mulai dari inisialisasi sampai dengan penutupan atau closing seperti itu. Nah, di sini dituliskan juga kalau Raci itu kan responsible, accountable, consult, dan informed. Nah, responsible itu adalah orang yang melakukan seperti itu, orang yang melakukan aktiviti itu. Maksudnya itu kayak dia langsung bertindak gitu loh, yang mengerjakan. Nah, kalau accountable itu adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan dari segi responsible seperti itu. Nah, kemudian si consult itu adalah orang-orang yang dimintai pendapatnya seperti itu akan aktivitas sesuatu seperti itu. Kalau inform itu adalah orang yang fungsinya itu untuk diberitahu aja gitu. Nah, di sini leadership dengan masing-masing perannya terhadap aktivitas, begitupun dengan stakeholder yang lain. Kemudian di sini ada report project, disingkatnya itu ini adalah seperti rangkuman atau rapot gitu ya, yang kita dapat dari Microsoft Project pada saat membuat penjadwalan seperti itu. Di sini bisa kita lihat di bagian untuk mendapati tampilan seperti ini tuh kita bisa mengklik di bagian nav atau menu di bagian Microsoft Project, kemudian pilih yang report, kemudian report project nanti di situ muncul untuk pilihan untuk resource-nya ataupun dari work statusnya seperti itu. Nah, karena asumsi dari project ini 100%, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini presentasi komplit untuk semua project itu 100%, kemudian untuk work status itu untuk masing-masing orang-orang yang terlibat di project ini juga dituliskan presentasinya atau dalam bentuk grafik batangnya. Kemudian di sini masih dengan pekerja tetapi dalam bentuk keluaran jam atau masing-masing jam, di mana di sini didapati bahwa web programmer itu mengalami yang memiliki waktu jam kerja yang paling banyak, hampir menyentuh 300 jam. Nah, kemudian di sini adalah masih tentang pekerja, tapi di sini ada detail tentang kapan waktunya si pekerja itu melakukan pekerjaannya, kapan selesai, dan juga total jam masing-masing pekerja seperti itu. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah sistem CRM berbasis web dirancang untuk mendukung transformasi digital Tomorrow Cafe. Fitur utama mencakup marketing, Salesforce, dan service automation. Sistem membantu pemesanan online, pelacakan, pesanan real time, dan rekomendasi produk. Proyek ini dirancang dengan pendekatan manajemen proyek yang sistematis dengan anggaran 85 juta yang dioptimalkan untuk pengembangan sistem, di mana proyek ini juga terbukti layak secara teknis dan finansial, dan terakhir implementasi CRM diharapkan meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi di mata kuliah manajemen project ini. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.